Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Konita Lentang Deul Haq dengan NIM 666123091 dari kelas 4F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan mengenai artikel oleh Ibu Ayu dengan teori 5W1H. Di sini artikel yang saya pilih berjudul E-Government and E-Governance Can It Improve Indonesian Public Service Deliveries. Selanjutnya yang pertama ada what atau apa yang dipelajari. Nah, artikel ini membahas tentang penerapan teknologi modern informasi dalam konteks tata kelola pemerintahan yang modern dengan tujuan utama untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan melalui pemanfaatan sistem digital, pemerintah diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, serta memperluas akses layanan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah yang terpencil. Dan materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang konsep dasar e-government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik serta IT governance yang menekankan pada tata kelola teknologi agar selaras dengan tujuan strategis organisasi pemerintahan. Nah, yang kedua ada why atau mengapa penting. Governansi digital ini memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, pemerintah dapat mempercepat proses pelayanan publik. Komunikasi secara optimal, pemerintah dapat mempercepat proses pelayanan publik sehingga meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan serta memperluas akses layanan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Nah, relevansi governansi digital ini semakin kuat ketika dihadapkan pada realitas birokrasi konvensional di Indonesia yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti keterbatasan akses. Selanjutnya ada who atau siapa saja yang terlibat. Nah, implementasi government di Indonesia ini melibatkan berbagai pihak dengan peran saling melengkapi. Di tingkat nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo berperan sebagai koordinator kebijakan yang strategis. Nah, pemerintah daerah menjadi pionir pelaksana melalui pendekatan bottom up seperti yang dilakukan di Kutai Timur dan Takalar. Nah, dukungan dari BUMN dan sektor swasta ini juga seperti PTR dan PT Telkom dan PT Indosat sangat penting dalam penyediaan infrastruktur TIK. Nah, sementara itu masyarakat juga dan Indonesia juga bertindak sebagai pengguna akhir yang merasakan langsung manfaat efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses dalam pelayanan publik. Nah, selanjutnya ada where atau di mana implementasi ini dilakukan. Nah, implementasi governance digital atau e-government ini dilakukan di seluruh tingkatan pemerintahan di Indonesia, mulai dari pusat hingga daerah sebagai upaya peningkatan kualitas dan publik. Contoh nyata dapat dilihat di Kabupaten Takalar dan Kutai Timur yang berhasil menerapkan sistem satu atap atau SIMTAP, memungkinkan layanan administrasi seperti KTP, surat nikah, dan izin usaha diproses secara daring, lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Nah, selanjutnya ada when atau kapan governansi digital ini mulai diterapkan. Penerapan governansi digital ini secara resmi dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 yang menandai komitmen awal pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, selanjutnya ada yang terakhir yaitu how atau bagaimana governansi ini dijalankan. Governansi digital ini dijalankan melalui serangkaian langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang andal, pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar melek digital, serta penyediaan sistem layanan publik berbasis daring yang mudah diakses oleh seluruh lapisan di masyarakat. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga diperkuat melalui pemanfaatan portal nasional yang berfungsi sebagai pusat informasi dan terintegrasi layanan pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Nah, governansi digital merupakan strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan dan akuntabel di Indonesia. Nah, implementasi yang melibatkan berbagai pihak-pihak dari pemerintah pusat dan daerah sehingga sektor swasta dan masyarakat menunjukkan keberhasilan e-government sangat bergantung pada kolaborasi, infrastruktur yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah terus memperkuat komitmen politik, meningkatkan kapasitas digital birokrasi, serta memastikan pemerataan akses TIK di seluruh wilayah.
agar manfaat governance digital ini dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada materi terkait IT Governance Archetype Arrangement Matrix atau arketipe dalam sebuah aplikasi e-government. Nah, ini nama aplikasinya adalah aplikasi Si Cantik. Apa sih aplikasi Si Cantik itu? Nah, Si Cantik atau aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik adalah aplikasi layanan perizinan berbasis cloud yang dirancang untuk memudahkan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan secara integrasi dan gratis. Nah, dikembangkan oleh Kementerian Kominfo dan aplikasi berbasis web ini terhubung dengan online single submission atau OSS yang memungkinkan koordinasi antara DPM PTSP dan berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan dukungan OSS ini, perizinan usaha dan layanan lainnya dilakukan secara elektronik, meningkatkan transparansi dan keamanan layanan, sementara pengawasan langsung dilakukan oleh Kemendagri dan KPK melalui mekanisme IMONEF dan audit. Selanjutnya di sini ada e-government archetype arrangement matrix dari aplikasi Si Cantik, di mana di sini ada IT principle federal, yaitu PTSP pusat atau daerah berada di tingkatan input, dan decision ada Direktorat Layanan Aptika. Nah, selanjutnya ada IT arsitektur berada pada IT monarki, yaitu inputnya tidak diperoleh data dan decisionnya Direktorat Tata Kelola Aptika. Nah, selanjutnya ada IT infrastruktur strategis yang dinaungi oleh IT monarki dengan input PT Telkom dan decision sekretaris dari Dirjen aplikasi ini. Nah, selanjutnya ada business application needs atau dinaungi oleh duopoli atau inputnya itu PTSP daerah dan decisionnya itu PTSP dan Dirjen aplikasi. Nah, yang terakhir ada IT investment dinaungi oleh bisnis monarki yang yaitu inputnya Dirjen Aptika dan decisionnya Sekjen Kominfo. Nah, kesimpulan dari penjelasan ini yaitu aplikasi Si Cantik atau cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik mempresentasikan arketipe federal dalam tata kelola TI. Nah, arketipe federal ini menggambarkan model pengambilan keputusan yang dibagi secara otoritas pusat dan unit-unit otonom, di mana pengambilan keputusan dilakukan antara Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika sebagai pengembangan pusat dan instansi PTSP daerah sebagai pengguna. Nah, Kominfo sebagai penetapan kebijakan, standar teknis dan infrastruktur aplikasi, sementara pemerintah daerah memberikan masukan terkait kebutuhan layanan dan implementasi di lapangan. Nah, kolaborasi ini mencerminkan pembagian kewenangan yang seimbang antara pusat dan daerah. Sekian dari penjelasan tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.